Aku takutnya itu maling. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku lalu ke kamar temanku lagi untuk lanjut menonton bola. Entah karena kelelahan atau apa, aku pun sempat ketiduran di kamar itu. Lalu tiba-tiba saja terbangun, dan saat aku terbangun, semua gelap. Hanya cahaya samar-samar yang terlihat. Mati lampu. Lalu aku mencari handphone untuk mencari tahu jam berapa sekarang. Ternyata sudah jam 12 malam. Dengan cahaya seadanya, aku mencoba keluar kamar, lalu masuk ke kamarku. Dalam gelap, aku mencoba mencari lilin di kamarku. Sialnya, di kamarku tidak ada lilin. Tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya aku putuskan untuk diam dan main handphone saja, sembari menunggu lampu menyala kembali. Dan saat itu tiba-tiba ada suara seperti seseorang mengetuk pintu. Bukan mengetuk, tetapi suaranya lebih seperti telapak tangan yang memukul-mukul pintu. Semakin lama semakin keras. Asal suara tersebut bukan dari depan pintuku. Sepertinya dari pintu kamar Bayu. Aku beranikan diri untuk keluar, mencari tahu siapa yang melakukan hal tersebut. Aku membuka pintu kamarku dan mencoba melihat ke sekitar dengan cahaya handphoneku. Saat aku arahkan cahaya handphoneku ke arah kamar Bayu, astaga, aku melihat sekelebat bayangan hitam melesat menghilang. Aku sudah merasa tak nyaman saat itu. Aku bergegas ke kamar dan mencari kunci motor. Di dalam gelap, aku coba meraba-raba sampai aku menyentuh sesuatu. Dingin sekali. Ini jari. Aku menyentuh jari. Aku bisa merasakannya. Aku langsung menundukkan kepala. Aku tidak berani melihatnya. Lalu, jari itu bergerak. Jari itu bergerak dan mulai memegangku. Astaga. Aku rasakan sepertinya dia mendekat. Sepertinya dia mendekat kepadaku. Aku bisa rasakan ada angin dingin menyejuk tepat di depan mukaku. Astaga. Bisa kurasakan
sesuatu itu semakin mendekat. Dan semakin mendekat. Hawa angin itu semakin jelas terasa di depan mukaku. Dan aku berlari keluar kamar, lalu masuk ke kamarku. Ya Tuhan, kenapa ini? Astaga, suara itu terdengar lagi. Tepat dari arah luar pintu. Pukulannya semakin lama semakin cepat. Aku langsung berdoa dan berharap sesuatu dapat menghentikan suara itu. Tiba-tiba listrik menyala kembali. Dengan cepat mematikan TV dan buru-buru aku berlari ke kamarku, mengambil kunci motor dan mengambil jaket. Tapi saat aku akan membuka pintu, tiba-tiba aku mendengarnya lagi. Suara pukulan ke pintu itu terjadi lagi. Aku pelan-pelan memegang gagang pintu. Aku buka pintu kamarku dengan perlahan. Dan pelan-pelan aku menengok keluar. Dan aku melihat sesosok wanita berpakaian putih yang sangat gombal dan rambutnya sangat panjang hingga menyentuh lantai. Tangannya memukul-mukul pintu kamar temanku. Saat memperlihatkan wajahnya ke arahku, astaga, wajahnya rata. Aku berdiri dan tak bisa bergerak. Dalam hati aku terus berdoa sebisaku. Aku menutup mataku dan langsung sekuat tenaga lari ke bawah, menyalakan motor dan pergi ke tempat saudaraku yang tempat tinggalnya tidak jauh dari sana. Lalu sesampainya di sana, aku ceritakan apa yang telah terjadi kepada saudaraku. Sampai akhirnya aku menginap di sana. Paginya, aku mengajak saudaraku menemaniku ke kosanku. Karena aku takut ada yang hilang. Sebab semalam aku tidak mengunci lagi pintunya. Untungnya tak ada yang hilang. Tapi saat aku masuk ke kamarku, di pojok kamarku ada banyak sekali rambut rontok yang ukurannya sangat panjang, berada berserakan di lantai di pojok kamarku. Astaga. Setelah itu, selama kurang lebih 2 minggu, aku menginap di rumah saudaraku. Dan beberapa hari sebelum anak-anak kosan pulang KKN, aku pun kembali ke kosanku. Dan berharap semuanya sudah aman. Namun, malam pertama aku di sana, kejadian itu kembali terjadi.
suara pintu yang terpukul lagi. Hanya saja, malam itu bukan kamar temanku yang dipukul. Tapi, kali ini, suara ketukan itu terdengar tepat di depan pintu kamarku. Nama saya Clara. Saya mau ceritain nih pengalaman pertama waktu bisa ngeliat yang namanya hantu atau jin atau apalah. Awalnya sih bisa lihat kayak gitu setelah lama aku dirawat di rumah sakit. Nah, beberapa minggu habis beres dirawat gitu, anehan itu mulai sering kejadian. Aku inget banget waktu itu aku lagi duduk di angkot. Waktu aku pulang malam dari kampus, aku di daerah Taman Sari. Aku duduk di kursi belakang. Nah, waktu itu aku lihat di pojok dekat kaca belakang tuh ada perempuan duduk, mukanya nunduk. Rambutnya tuh keurai ke depan dan gak lama angkot itu berhenti. Ada seorang ibu naik dan astaga, ibu itu langsung duduk di pojok kursi tempat perempuan itu lagi duduk. Ya ampun, pokoknya perempuan itu tiba-tiba ngilang gitu aja. Dan sebelumnya lagi, itu baru aja kejadian pertama. Dan abis itu aku sering banget lihat yang aneh-aneh kalau lagi berpergian atau cuman santai-santai di rumah lah. Sekarang masih sering lah ngeliat kayak gitu. Namaku Reina. Satu hal yang paling kutakuti selama hidupku adalah kucing. Kenapa? Karena aku mempunyai pengalaman buruk dengan kucing. Hingga akhirnya membuatku menjadi paranoid dan trauma jika mendengar atau melihat sesuatu yang berhubungan dengan kucing. Apalagi kucing hitam. Kejadian itu bermula ketika suatu malam, ketika aku yang seorang mahasiswi tingkat akhir ini sedang mengerjakan skripsi di kosanku di daerah Lengkong Kecil.
Lagi-lagi deh mandek. Selalu aja kayak gini. Kapan skripsinya mau beres? Agar sedikit segar, aku meminum kopi. Lalu membuka kaca jendela kamarku yang berada di lantai 2 agar ada udara masuk. Saat aku beranjak kembali ke meja belajarku, kucing. Aku langsung melihat ke arah luar jendelaku. Mana ya? Kucingnya mana ya? Astagfirullah. Saat aku menengok ke belakang, kucing itu sudah berada di atas tempat tidurku. Kucing hitam. Kucing hitam kurus dan buntutnya panjang. Aneh. Ini baru pertama kalinya aku melihat kucing hitam itu di sini. Masuk dari mana ya? Dia terus menatapku, seakan meminta makanan padaku. Aku mengusir kucing itu, dan kucing itu melompat ke jendela dan menggeram kepada aku. Aku lantas mengguyurnya dengan kopi. Aku tutup jendela dan lanjut mengerjakan skripsiku. Lalu gimana dong, gak konsen gini. Ngapain lagi sih? Jakar-jakar jendela lagi. Udah. Aku mengambil sebuah buku tebal, lalu membantingnya ke jendela kayu itu. Dan kucing itu pun nampaknya pergi. Merasa cukup mengerjakannya, aku pun tidur. Belum sempat aku terpejam, berisik nih kucing. Agar bisa tidur tenang dan tidak terdengar suara kucing, aku memasang headset lalu menyalakan lagu dari handphoneku. Namun samar, aku masih mendengarnya. Aku buka mata dan astaga, aku meloncat kaget ketika aku melihat dari balik jendela satu bayangan yang melihat ke arah kamarku. Dan tiba-tiba saja bayangan itu berlari keluar.
Mana mungkin? Ini kan lantai 2. Dan belum sempat aku berpikir apa itu. Tiba-tiba ada suara kucing lagi. Dan suaranya terdengar dari dalam kamarku. Padahal pintu dan jendelanya tadi semuanya tertutup rapat. Aku langsung menarik selimut dan membesarkan volume lagu di headsetku. Namun suara kucing itu masih terdengar dari dalam kamarku. Sampai sesuatu menyentuh kakiku. Aku langsung beranjak meloncat dan berlari keluar kamar. Aku berdiri sejenak di depan kamarku. Suasana kosanku saat itu benar-benar sepi. Karena semuanya sudah tertidur. Penasaran, aku membuka lagi pintu kamarku dengan perlahan. Belum sampai terbuka semua. Astaga. Itu suara handphoneku ternyata. Aku langsung masuk ke kamarku, mencari-cari handphoneku yang terus berdering. Aduh, di mana sih nih? Screen aja nggak ada. Dengan mataku, aku menelusuri seluruh bagian kamarku untuk mencari handphoneku. Dan ketika aku melihat ke atas lemari pakaianku, astaga! Aku melihat sesosok bayangan sedang jongkok di atas lemariku. Karena gelap, aku tidak tahu pasti apa itu. Aku buru-buru ke bawah, memanggil teman-teman kosanku. Kita, bangun! Tidak! Pada kemana sih nih? Kok orang-orang gak ada ya? Mungkin di kamar mandi. Aku mengetuk pintu kamar mandi yang tertutup itu. Siapa di dalam? Hah? Aku langsung membuka pintu kamar mandi. Dan kucing hitam itu meloncat keluar dari kamar mandi. Kucing itu lari ke atas. Aku berbalik akan mengejarnya. Namun langkahku terhenti ketika aku mendengar dan suaranya itu berasal dari belakangku. Yang adalah kamar mandi itu. Aku refleks melihat ke arah kamar mandi. Dan tidak ada apa-apa. Astaga! Suara apa itu? Ada beberapa serpihan berjatuhan dari atas. Aku
spontan ke arah langit-langit. Dan aku melihat sesosok bayangan hitam dengan rambut hitam panjang terurai menempel di langit-langit. Dan tangannya sedang mencakar-cakar langit-langit sambil mengeluarkan bunyi suara kucing yang terdengar jelas dari mulutnya. Kakiku lemas. Aku menutup mataku. Dan saat membukanya lagi, sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung lari ke bawah. Dan di tangga saat aku turun, aku melihat kucing hitam itu kini berada di tengah anak tangga dan menghalangi jalanku. Aku tidak bisa menghentikan langkahku sampai akhirnya aku jatuh tak sadarkan diri. Paginya, teman-temanku membangunkanku yang terjatuh di lantai. Katanya aku terlihat pucat sekali. Saat itu kepalaku jadi sangat pusing sekali. Tiba-tiba saja aku sakit. Demamku tinggi. Lalu saat aku ceritakan kejadian semalam, mereka semua percaya. Dan sampai saat ini, jika aku melihat kucing hitam di kosanku, maka tak lama, pasti aku akan melihat sosok makhluk halus. Kucing hitam selalu menandakan sesuatu yang buruk. Baik itu menimbulkan kesialan atau bahkan menandakan perubahan wujud dari makhluk lain. Tidak ada penjelasan yang mendetail untuk mengetahui dari mana asal-usul mitos itu. Tapi, percaya atau tidak, binatang yang satu ini memang identik dengan hal-hal yang buruk. Sebelum kita dengarkan satu cerita terakhir, mari bersama-sama kita dengarkan satu testimoni lagi tentang kepemilikan indera keenam.
Halo, saya Abdi. Orang bilang mereka yang udah kebuka mata batinnya biasanya udah nggak takut lagi kalau lihat makhluk gaib. Bener sih kalau udah lama. Tapi saya inget waktu pertama kali ngelihat makhluk gaib. Waktu itu akibatnya saya sampai nggak bisa tidur beberapa hari. Jadi ceritanya waktu itu saya sama teman-teman lagi ke pemandian air panas di daerah Subang. Karena nggak kuat panasnya, saya lebih sering duduk di pinggir kolam sambil ngeliatin teman-teman yang lain. Pas lagi ngeliat ke tengah kolam, tiba-tiba aja kelihatan ada sesosok kepala manusia keluar dari dalam kolam. Kepala perempuan. Awalnya biasa aja karena emang kolam lagi rame banget. Tapi kepala itu terus menyembul sampai badannya juga kelihatan. Yang bikin serem nih, badan itu nggak ada tangan sama kakinya dan terus ngelayang sampai atas ke arah pinggir kolam. Terus bayangan itu ngelintasin orang-orang yang pada lagi berendam. Gila, emang sih sosoknya nggak jelas, tapi buat saya sih itu berhasil bikin nggak tidur berhari-hari. Sampai sekarang teman-teman saya nggak ada lagi deh yang mau diajakin ke pemandian itu. Inilah pengalamanku. Pengalaman yang sebenarnya malas untuk kuceritakan. Kejadian ini terjadi pertengahan tahun lalu. Kalian pasti tahu salah satu perempatan di Jalan Riau. Perempatan yang menghubungkan antara Jalan Riau, Jalan Maluku, dan Jalan Sultan Agung. Sebuah perempatan yang selalu ramai karena terdapat supermarket besar dan terkenal di situ. Tapi percaya atau tidak, semua pengalaman tidak mengenakan ini bermula di tempat yang secara kasat mata itu tidak terlihat angker. Malam itu aku pulang agak larut. Bahkan bisa dibilang hampir dini hari. Aku berada di ruas Jalan Maluku dan akan lurus ke arah Jalan Sultan Agung. Saat berhenti di situ, tatapanku lurus ke depan memandang traffic light yang menunjukkan warna hijau. Tapi kenapa seperti ada sesuatu yang membuatku penasaran di taman itu ya? Aku melihat beberapa kali sesuatu berwarna putih muncul dan hilang dalam waktu singkat. Jujur, aku penasaran. Tapi karena takut, aku coba untuk tak menghiraukannya dan kembali memandang lurus ke depan. Aku bersiap melaju saat lampu hijau. Tapi
Saat aku menggas motorku, sial, mesinnya tiba-tiba mati. Aku lalu bergegas turun dan mendorong motorku ke samping, tepat di sebelah taman. Aku menghela nafasku sebentar, lalu jongkok mencari tahu apa yang membuat motorku mogok. Tidak ada yang aneh setelah aku cek. Saat aku jongkok, disitulah aku merasakan sesuatu yang berbeda. Sepertinya ada seseorang yang berdiri di belakangku. Pertama, aku pikir ada seorang yang berniat menolongku. Tapi saat aku menengok ke belakang, ya Tuhan, yang kulihat adalah sosok makhluk yang terbungkus kain putih yang kumal. Ya Tuhan, astaga, ini pocong. Pocong. Aku sekarang duduk terjatuh sambil tidak percaya. Sosok itu hanya diam saja di sana, berdiri membisu. Aku setengah berteriak minta tolong, tapi sia-sia. Jalanan ini sepi sekali. Tak ada satupun orang yang ada di situ. Dan saat aku bersiap untuk lari, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Tanpa pikir panjang, aku langsung mendorong motorku menyeberangi perempatan. Sambil terus ku coba nyalakan motorku, dan akhirnya berhasil. Aku langsung memacu motorku kembali ke rumahku. Sesampainya di rumahku yang berada di daerah Sadang Serang, aku langsung masuk kamar tanpa menghiraukan pertanyaan ayahku yang terbangun saat aku masuk rumah. Aku langsung merebahkan badanku. Aku masih teringat terus sosok yang tadi aku lihat di sana. Aku tidak bisa tidur. Kulihat jam dindingku, sekarang sudah pukul 2:30 pagi. Aku masih tak bisa tidur. Setiap mata ini ditutup, sosok itu selalu muncul menghantuiku. Karena haus, aku keluar menuju dapur dan mengambil minum. Saat aku keluar kamar, aku lihat ayahku sedang berada di depan televisi. Dia kembali bertanya, dari mana aku tadi? Kenapa baru pulang jam segini? Aku menjawab, ada tugas kuliah yang harus aku kerjakan. Setelah itu, aku kembali ke kamar dan kembali merebahkan badanku.
saat aku mulai mengantuk dan sudah berada di balik selimut, aku mencium bau yang menyengat. Ini bau bangkai. Sangat menyengat. Apalagi nih? Ketika aku membuka mataku dan menggerakkan tubuhku ke sebelah kiri, ya Tuhan, sosok pocong yang tadi aku lihat sekarang berada tepat berhadapan denganku. Sosok itu terbaring di sebelahku. Badanku seketika lemas. Aku terjatuh dari kasurku. Aku bergerak mundur. Aku bergerak mundur terus. Dan sosok itu kulihat sama sekali tidak bergerak dan tetap berada di atas kasur. Aku berusaha bangun dan berlari menuju pintu dan keluar dari kamarku. Tapi saat aku berhasil berdiri dan akan menuju pintu, sosok itu sekarang sudah berada di depan pintu. Aku tak bisa keluar. Aku tak berani. Aku tak berani untuk melihatnya. Nafasku mendadak sesak. Aku tak bisa bernafas. Lalu pandanganku buram dan gelap. Akhirnya aku sadar. Aku terbangun. Tapi di mana ini? Ketika aku terbangun, aku tidak berada di kamarku. Aku terduduk di atas rumput. Suasananya gelap. Aku tak bisa melihat secara jelas di mana aku. Aku mencoba berdiri. Kaki ini terasa sakit sekali. Kulihat sekelilingku gelap sekali. Seketika aku dikagetkan dengan munculnya satu sosok pocong. Tapi kali ini tidak hanya satu, tapi ada 5 sosok pocong yang sekarang berada di sekelilingku. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Mereka mengelilingiku dan semakin mendekat. Aku kembali berjongkok karena saking takutnya. Aku mulai membaca doa-doa yang aku ketahui. Badanku mendadak semakin lemas. Lalu merasakan tubuhku seperti melayang. Sampai akhirnya aku terbangun. Dan ayah, ibu. Ketika aku bangun, di sekelilingku ada ayah dan ibu. Dan juga ada seseorang, bapak yang belum pernah aku lihat sebelumnya.
Ayah bercerita, aku ditemukan pingsan di kamar oleh ibu pagi tadi. Dan ayah bercerita, kalau bapak yang ada di sebelahnya ini adalah seorang pemuka agama yang akan menolong diriku. Dia bercerita, kalau aku memang diikuti oleh sosok hantu atau jin jahat yang memang berniat menggangguku. Lalu dia menyarankan untuk mendatangi pohon di perempatan itu lagi dan menyiramkan air dari dalam botol yang dia bawa. Keesokan harinya, walaupun agak sedikit janggal, akhirnya aku melakukannya. Aku melakukannya malam hari, ditemani oleh teman komedi. Setelah kulakukan nasihat pemuka agama itu, syukurlah aku tidak pernah mengalami gangguan itu lagi. Atau melihat, aku tidak pernah lagi melihat sosok pocong. Namun, sampai sekarang, aku selalu merasa ketika aku mengendarai sepeda motor di malam hari, sepertinya ada yang ikut dibonceng di belakangku. Itulah seluruh rangkaian untuk malam Jumat ini. Semoga tidak ada dari kamu yang mengalami hal-hal buruk dan menakutkan. Selalu minta perlindunganlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya pamit undur diri. Selamat malam Jumat. Selamat bermimpi buruk.